Sebenarnya masalah berekspresi, mengkritik, saya kira pejabat pasti terima kalau memang kritikan itu ada dasarnya untuk bisa memperbaiki. Namanya berekspresi, beretika. Itu penting. Sekarang yang terjadi, mohon maaf ini, banyak berekspresi tidak beretika. Contohnya apa? Ini yang dialami klien saya. Ini dialami klien saya. Langsung dituduh, memfitnah, mencemarkan nama baik, karakter assassination, ini yang berbahaya. Nah, ini yang kita maksud, sepanjang itu kritik untuk membangun ada dasarnya, tentu yang dikritik senang. Ya. Kalau kita tanya kembali karena selama kritik itu untuk membangun, bukan untuk fitnah ya, Fitnah, mencemarkan. saya kira semua pasti terima. Itu bisa terima. Bung Haris kan ini sebenarnya cukup serius ya sebenarnya penelitiannya. Ada operasi militer yang sebenarnya sengaja dibikin untuk melindungi bisnis-bisnis pertambangan yang selama ini dibackingi oleh purnawirawan TNI. Dan kemudian disimpulkan Pak Luhut bermain di situ. Bung Haris melihat di mananya ini bukan sebuah, bagaimana Anda menjelaskan bahwa ini sebuah Rosi, kritik? sebentar. Itu kan bicara penelitian. Saya sudah baca 30 halaman. Sekali lagi saya tegaskan. Di sana tidak ada dikatakan Luhut bermain. Ini yang kami katakan bahwa rekan kami dengan narasumbernya itu melakukan perbuatan fitnah pencemaran. Karena Anda melihat bahwa meskipun ada nama Pak Luhut, dengan perusahaannya di penelitian itu ada, tapi tidak menemukan ada terminologi bahwa seorang Luhut bin Sarpanjaitan bermain di Papua. Ya, itu ya poinnya ya. Ya, Bung Haris. Kita kembali lagi ke soal kata bermain, sama seperti pemburu rente sebenarnya. Begini, sebenarnya kalimatnya itu frasanya ya, mungkin bukan kalimat utuh, tapi frasanya. Kumpulan kata-kata yang tidak utuh kalimatnya, Fathia itu menyebutnya sebagai bisa dikatakan bermain itu, dan tempatnya frasa tersebut dia di ujung atau setelah ada berbagai penjelasan. Jadi ada penjelasan-penjelasan tersebut, lalu muncul frasa dari Fathia mengatakan bahwa bisa dikatakan bermain. Itu kalimat yang sifatnya atau frasa yang sifatnya memberikan kesimpulan. Bung Haris, boleh nggak saya tanya sesuatu? Apa susahnya untuk mengatakan, iya pada waktu pembicaraan di YouTube namanya juga orang ngobrol santai. Ya, kami waktu itu offside berlebihan sehingga untuk itu kami minta maaf. Ya. Gimana susahnya itu? Itu yang sebenarnya kita inginkan di Rosi. Kenapa susah? Saya banget gitu ya. Jadi awal bentar, kita dengar. Di sama Bang Junifer di Kompas TV juga, saya bilang saya bukan orang yang berat untuk ucapkan minta maaf. Saya akan ucapkan minta maaf. Tapi juga saya akan meminta pihak lain mengakui hak atau mengakui kebenaran. Kalau memang ada kebenaran tersebut. Makanya di surat kami kepada kuasa hukumnya Pak Luhut, Bang Junifer, kita bilang, kenapa tidak ditempatkan ini ya, kurang lebih maknanya tuh yang poin terakhir itu Bang. Saya bilang, mari kita datang di podcast saya, bukan minta podcast saya di drop videonya, tapi sandingkan dengan informasi dari Pak Luhut. Ya. Saya dengarkan, menitnya lebih lama saya akan dengarkan juga. Jadi disandingkan. Tapi Bung Haris, saya bisa paham kenapa tadi Bung Junifer tidak mau. Karena sama, kami udah dihina, terus kami datang ke podcast. Semua enak aja, enak aja subscribernya nambah banyak, yang klik nambah banyak. Anda yang dapat jualan dari penonton. Sorry Mas Haris, apa yang Anda maksud itu namanya mempromosikan Haris Azhar. Sementara kami dipojokkan terus, tidak fair. Begitu, seharusnya simpel sekali. Simpel sekali. YouTube itu saya bisa tinggal diklik 2 kali untuk tidak dimonetize. Jadi jangan juga ini tuduhan juga kepada saya. Kan saya bisa klaim begitu kalau Anda ngomong begitu. Anda karakter assassination, kesannya saya jadi nyari duit di YouTube. Saya tidak mengandalkan hidup saya dengan duit klik base dari YouTube. Dan kalau misalnya Pak Luhut atau perwakilannya mau datang, semangat saya menyandingkan fakta. Saya bukan ingin cari duit di situ. Oke, jadi siapapun bisa datang, nggak harus Pak Luhut ya?
Boleh. Oke, ya. Intinya begini, Rosi. Intinya begini yang saya mau mengatakan. Ini lokasi Blok Wabu ada di Papua. Ya, saya sudah ke sana. Bung Haris, saya paham penelitian itu sudah saya baca juga, tapi memang ada kata bermain itu, yang mana penelitian ini juga tidak banyak. Kata bermain itu tadi saya klarifikasi. Udah disebut. Tapi saya mau tanya sekali lagi. Bisa dikatakan bermain, jangan kata bermain saja. Jadi begini, saya khawatir. Sorry, Bung Haris, sebelum saya tutup bagian ini, Bung Haris. Menuduh fitnah dengan satu penafsiran yang juga nggak punya basis. Ya, Bung Haris, jadi Anda tidak bisa menerima kalau kata bermain itu offside waktu sedang santai di podcast, enggak ya? Itu satu. Yang kedua saya mau katakan, ya kan, bahwa kata bermain itu ada konteksnya dalam satu runtutan kata-kata atau frasa yang ada panjang. Oke. Jadi kesimpulannya Mas Haris, kalau saya tangkap bahasanya Mas Haris, sebetulnya Mas Haris ini yang sudah mengarahkan Patia. Sorry. Enggak. Loh, dari pernyataan ini saya lihat sudah jelas. Mohon maaf Mas Haris, dari topik Mas Haris, dari topik aja sudah provokatif. Ya. Sudah provokatif. Luhut ada di bisnis. Nah, ini dari sini Mas Haris, dari sini kita menganalisa, mohon maaf Mas Haris, saya menganalisa secara hukum. Ini ada Bang Oto ini. Kalau ini ada, berarti di sini pasal 273B itu kena. Kenapa? Anda yang mengarahkan. Ya toh, dadernya siapa? Dadernya siapa? Tinggal ini nanti kita lihat. Iya. Ya, very simple. Makanya Bang Luhut bilang sebagai lawyer. Jadi sebagai lawyer nanti apapun bisa. Tapi saya mau balik ke faktanya. Mas Haris, sebetulnya Pak Luhut itu simpel sekali. Dia katakan ada dua peristiwa hukum, laporannya dan video saya. Video saya menggunakan peristiwa hukum yang namanya laporan. Laporan itu dibahasakan dalam video saya dengan cara oral, dengan kata-kata. Nah, ada konteks dalam video tersebut, konteksnya pada soal bagaimana caranya dan sumbernya, Bang Junifer. Nah, jadi peristiwa atau bentuk-bentuk peristiwanya harus dilihat dulu, gitu. Ya, kalau sudah begini ceritanya ya kita serahkan aja nanti proses hukum untuk menilai. Kalau sudah cerita begini, Mas. Oke.